Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk persiapan micro soldering ya. Di video sebelumnya saya membahas tentang sebuah alat ya, yaitu untuk hand universal hand yang untuk mic ya, yang ternyata oleh saya bisa rubah itu dengan merubah ini ya. Ini dia plastiknya, coba kita lihat jadinya seperti ini. Nah itu dia, ini agak terlalu terang. Nah ini ya, jadi hand itu dia seperti ini, kesini dan kesini. Oke, nah itu dia ya. Jadi untuk di sebelah sini ya, itu digunakan untuk 3 dimensi print ya. Kalau misalkan kita membelinya untuk handle holder ini ya, itu sekitar 350.000 ya. Dia yang untuk terbuat dari aluminium murni ya, istilahnya besi lah ya. Tapi kita di sini kalau dari KAO itu dia menggunakan plastik ya untuk 3 dimensi print. Jadi untuk menggantikan holder ini dia untuk mic ya. Kalau untuk mic itu kan dia seperti ada di sini dia besar ya lubangnya, tapi di sini tuh dia lebih kecil. Jadi dia tidak bisa untuk lensa kamera ini. Oke. Dan kebetulan ini adalah prototip ya. Prototip lagi ngomongnya. Jadi ini yang untuk tipe pertama ya. Jadi di sini itu untuk tipe pertama ini dia tidak begitu mulus ya. Di sini saya salah, bukannya salah ya. Jadi memang dia tidak terlalu presisi ya. Atau misalkan di sini itu dia ada renggang ya, harusnya itu dia di sini menutup ya, bisa. Tapi ya namanya juga percobaan, dan kita sudah dapat yang untuk ini ya, yang terbaru. Coba akan kita bahas di sini. Saya taruh dulu kameranya. Jadi dia berfungsi untuk menggantikan ini ya. Tuh dia seperti ini ya. Jadi dia dengan ukuran yang sama, tapi di sini itu dia agak besar ya, seperti yang tidak seperti yang di sini ya. Nih di sini itu dia agak kecil tipis, tapi untuk di sini kita lebih buat agak tebal. Jadi pada saat mengklem itu dia lebih kuat saja gitu ya. Oke, kita langsung ini aja, bersihkan. Ya, biar tidak ada ada kayak semacam yang part yang istilahnya ini bekas brim ya. Kebetulan saya kalau misalkan menggunakan printer berbahan atau basicnya itu dia plastik ABS, saya tidak begitu menggunakan trim ya. Jadi menggunakannya itu brim, makanya dia ada ada kelebihannya lah, seperti inilah, seperti itu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ada yang berkecimpung di dunia 3 dimensi print ya, seperti saya, itu mungkin kalau untuk trim, brim, nah itu udah pada kenal lah. Oke, kita buat, kita rapikan seperti ini ya. Jadi agak lebih enak dipandang aja lah kalau ini mah. Oke, seperti ini.
kita di dalamnya juga sama kita bersihkan. Oke, kita bersihkan sekali lagi. Ya, sudah bersih ya. Dan kita matikan dulu aja kameranya ya. Sebentar, mungkin biar supaya bisa terlihat ya. Jadi apa yang saya lepas itu oke, kamera terlepas. Kita lepas juga untuk mana lagi obeng. Aduh, oh ini dia. Di sini ternyata. Kita lepas bagian ini ya. Mungkin agak terlalu. Ini ya, kita juga lepaskan dulu ini. Oke, untuk lingkar diameter dari lensa ini dia sekitar 39 ya. 39. Jadi kalau saya di sini membuatnya itu sekitar lingkaran itu di sini 40 ya. Soalnya di sini dia 40. Tapi kalau untuk di sebelah sini dan sebelah sini itu sekitar 39 ya. Oke. Kita tutup dulu. Pertama-tama kita buat ini dulu ya, skrunya. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Kalau misalkan dari teman-teman memiliki zipper ya, zipper apa, pembuat skru ya, itu boleh digunakan seperti saya. Kalau dari saya lebih suka demikian, tapping screw ya. Oke, sudah keluar. Terus kita balikkan. Kemudian kita yang satunya lagi di sini sama. Oke. Ini sudah memiliki skrunya ya, jadi kita tinggal masukkan saja.
tidak susah tidak perlu khawatir ya untuk lensanya ini dia tergores, karena memang ini terbuat dari plastik. Jadi untuk rekan-rekan itu tidak perlu khawatir, jadi lensanya tidak bakalan tergores ya. Nah itu dia seperti itu. Coba kita bersihkan dulu. Jadi seperti ini ya. Kita kemudian klem untuk di bagian ini. Perlu diketahui kita mesti menekan ya. Di sini agak bukan ditekan, maksudnya itu agak diperkuat ya. Jadi agak ditekan gini ya, supaya untuk dari ininya lensanya biar tidak bergeser. Setelah kuat dan lensanya itu dia tidak mudah bergerak ya, jadi kita langsung tutup, kunci. Ya seperti ini ya jadinya. Terus kemudian kita untuk pengecekan apakah lubang ini bisa digunakan untuk yang ini ya, yang besar ya. Sepertinya enggak terlalu ini dia, terlalu kencang. Coba saya ganti untuk tapping ini ya. Coba kita pilih yang agak besar. Ini mungkin. Ini berapa ya? 5. Ini 5,9. Berarti kita ganti dulu ya yang untuk tapping screw-nya. Kita agak masukkan dulu. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, kita masukkan ke tempatnya biar tidak berceceran. Kita singkirkan dulu. Kemudian kita coba apakah masuk. Kok yang ini sih? Yang ini, aduh, hampir aja. Kok yang ini sih yang di ini? Salah saya. Yang disku ternyata bukan yang seharusnya. Nah ini dia. Kita bersihkan. Maklum,
dalam kondisi masuk ya. Kita langsung masukkan aja ke sini. Nanti kalau misalkan dari rekan-rekan ada yang ingin apa ya, yang untuk holder ini ya, jadi bisa dipesan di Kaho ya. Nanti akan akan dipoto ya, dan akan di upload produknya biar supaya bisa rekan-rekan membelinya. Nah, ini dia jadinya seperti ini ya. Sudah diperbaiki ya untuk bagian ini, mantap. Oke, kita lanjut pemasangan dari kameranya. Tinggal tutup saja pelan-pelan. Dia kameranya dalam posisi seperti ini ya. Kita ini kita kendorkan dulu juga tidak masalah. Sebentar. Nah, kita kendorkan dulu ya. Oke, ini sudah kendor, kita bisa putar ini kamera. Nah, itu dia. Kenapa harus reliefnya mengarah ke sini ya? Itu dia nanti dalam konten, kalau kita lihat di monitor, dia dalam posisi sejajar dengan apa? Biar supaya gambarnya itu dia tidak terbalik ya. Oke, sudah kencang. Kita masukkan HDMI-nya. Kita masukkan powernya. HDMI-nya dia dalam posisi itu dia on. Oke. Sebentar ya, saya bersih-bersih dulu biar tidak ada debu plastik. Maaf, kameranya tersenggol, tapi tidak apa-apa. Oke, itu dia gambarnya sudah ada. Coba kita menggunakan ini ya. Kita nyalakan dari lampunya biar terlihat seperti ini ya jadinya ya. Nah, itu dia. Kita coba apakah bisa diperjelas. Itu dia. Itu dia dalam kondisi terlihat ya. Tuh di situ ya. Dan inilah
kondisi dimana sudah terpasang dengan low budget ya, jadi tidak perlu membeli yang barang-barang yang mahal ya. Kalau tidak salah, kalau saya sebutkan ini saja ya, plastik ini ya. Jadi kalau misalkan dia terbuat dari aluminium ya atau besi, dia seharga 350.000 ya. Tapi kalau di Kaho ini cuma 35.000. Murah ya, iyalah murah karena memang kita terbuat dari plastik. Yang penting tidak apa ya, kalau ini tuh dalam kondisi beratnya itu tidak melebihi dari 1 kilo ya. Jadi kalau untuk 1 kilo mungkin namanya juga plastik ya, jadi dia bisa patah atau bagaimana ya. Tapi kalau untuk ABS itu biasanya saya standarnya sekitar 1 kilo. Jadi kalau bebannya dia kurang dari 1 kilo seperti ini kan sekitar setengah kilo lebih ya. Jadi memang cukuplah pakai plastik juga tidak masalah. Terus yang untuk hand ini, universal hand ini, dia sekitar harganya itu 40.000 ya. Jadi tidak perlu yang mahal-mahal, kan ada tuh yang mahal ya biasanya, yang kalau untuk rekan-rekan yang untuk gengsi-gengsian atau bagaimana itu bisa mencapai harganya itu, kalau hand seperti ini ya itu dia sekitar 4 juta ya. Jadi tidak perlu lah. Atau misalkan kalau pengen modifikasi sendiri ya, Anda bisa membelinya sekitar 260.000, itu dia harga yang paling murah. Jadi nggak perlu lah belinya yang murah saja, yang 46.000 ya, yang untuk hand holdernya ini ya, yang terbuat dari besi sekitar 0,5 mili ya, atau 1 mili ini. Dan kemudian untuk TV-nya ya monitor bekas juga nggak masalah lah, yang penting istilahnya dia jernih, tidak masalah ya. Tuh liatin, ini udah cukup bagus ya. Jadi dia tidak ini ya, tidak nggak ngeburem gitu loh ya. Ini untuk komplit dari presentasi untuk persiapan micro soldering ya. Jadi mudah-mudahan saja ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman ya yang ingin merakit sendiri. Silahkan untuk melihat di video saya yang sebelumnya, atau misalkan bila ingin tertarik ya, kita ada yang untuk ini holder, dan juga ini nih apa yang untuk tempat lampu ya. Jadi bisa ya, lampu ini aja, ini lampu tembak 12 volt ini. Jadi dengan ini kan sama, tinggal colok ya. Jadi ke adaptornya dia tidak membutuhkan power supply tambahan lagi, hanya percabangan dari power supply kamera. Jadi dia cukup ya. Jadi kalau misalkan kita matikan yang untuk lampu tambahannya itu, dia cukup tuh seperti itu, jernih ya, tidak perlu yang mahal-mahal. Silakan ditiru ya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.